channel YouTube Mas dan Ember. Kisah orang pertama yang memasang kiswah Ka'bah. Siapa orang yang pertama kali memasang kiswah pada Ka'bah? Tentang siapa orangnya? Ada kisah menarik yang datang dari negeri Yaman. Simak ulasannya berikut ini. Ternyata pemasang kiswah Ka'bah pertama itu adalah Asad Abu Kab Al-Himyari, seorang penyembah berhala asal negeri Yaman. Menariknya lagi, hal itu dilakukan setelah ia berkonsultasi dengan dua orang Yahudi. Cerita ini disampaikan sejarawan Muslim Ibnu Ishaq dalam kitab Al-Maghazi dan kitab Asyar Ibnu Hisham. Dalam Sirah Nawawiyah juga mengutip apa yang disampaikan Ibnu Ishaq tersebut Dr. Jawad Ali dalam buku berjudul Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam atau Sejarah Arab Sebelum Islam, menyampaikan hal yang tak jauh berbeda. Menurutnya, kaum Tuba sangat menghormati Makkah. Salah satu Raja Tuba, Asad Abu Kab Al-Himyari, dikisahkan adalah orang yang meletakkan kiswah pada Ka'bah. Ia juga yang membuatkan pintunya. Sejak saat itu, tradisi menutup Ka'bah dengan kiswah berlaku, ujar Jawad Ali. Kiswah adalah kain berwarna hitam yang menutupi Ka'bah pada era kini. Setiap musim haji, kain kiswah ini diganti oleh otoritas Haramain Kiswah Penyatab. Ka'bah masa kini itu terbuat dari kain sutra berwarna hitam pekat dengan hiasan kaligrafi. Bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dari benang emas dan perak. Jawad Ali mengatakan sebuah patung milik kaum Tuba pernah diletakkan di Mekah dan disembah oleh mereka. Hanya saja, saya tidak tahu kesahihan kisah ini, ujar Jawad Ali. Namun, hal yang pasti, kata Jawad, adalah raja-raja Yaman pada zaman dahulu. Banyak yang mensucikan Ka'bah yang sebelum Islam datang, sejatinya adalah milik semua bangsa Arab. Pernyataan Jawad Ali tersebut boleh jadi juga mengutip Ibnu Ishaq. Menurut Ibnu Ishaq, orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kiswah adalah Raja Tuba yang bernama Abu Kab Asad, Raja dinasti Himyariya dari Yaman. Raja Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala, ujar Ibnu Ishaq. Menurutnya, raja ini mampir ke Mekkah dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ketika ia berada di antara Usfan dan Amajah, ia didatangi sekelompok orang dari Hudzail bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudzar bin Nizar bin Ma'ad. Mereka berkata kepadanya, "Paduka Raja, maukah Paduka Raja kami beritahu tentang rumah penyimpanan harta melimpah yang disembunyikan raja-raja sebelum Paduka Raja? Di dalamnya terdapat mutiara, zabarjad, intan berlian, emas, dan perak." Tuba berkata, "Ya, saya mau." Mereka berkata, yaitu rumah di Mekah yang disembah penduduknya dan mereka sholat di sampingnya. Orang-orang Hudzail ingin mencelakakan Raja Tuba dengan cara seperti itu karena mereka tahu betul bahwa siapa saja yang ingin merusak Baitullah pasti ia celaka. Tatkala Tuba telah bersiap diri untuk mengikuti arahan orang-orang Hudzail, ia mengutus seseorang untuk menemui dua rahib Yahudi guna menanyakan arahan orang-orang Hudzail tersebut. Kedua rahib Yahudi berkata kepada Tuba, "Orang-orang Hudzail hanya ingin mencelakakan dirimu dan pasukanmu, karena kita tidak tahu ada rumah selain Baitullah di muka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya. Jika engkau menuruti arahan mereka, engkau pasti mati dan orang-orang yang bersamamu." Raja Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi, "Kalau begitu, apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku jika aku datang ke Makkah?" Kedua rahib Yahudi berkata, "Engkau harus berbuat seperti yang dikerjakan penduduknya. Engkau tawaf di samping Ka'bah, mengagungkannya, memuliakannya, mencukur rambut di sampingnya, dan merendahkan diri di sampingnya, hingga engkau keluar daripadanya." Tuba berkata, "Apa yang membuat kalian berdua melarangku untuk mengikuti arahan orang-orang Hudzail?" Kedua rahib Yahudi berkata,
Sesungguhnya Ka'bah adalah rumah ayah kita Ibrahim, dan ia seperti yang telah kami jelaskan kepadamu. Namun penduduknya memisahkan kami darinya, dengan cara mereka memasang berhala-berhala di dalamnya, dan dengan darah yang mereka tumpahkan di sampingnya. Mereka orang-orang kotor dan orang-orang syirik. Tuba memahami nasihat kedua rahib tersebut, dan kejujuran nasihat keduanya. Kemudian ia mendekat kepada sekelompok orang dari orang-orang Hudzail, lalu ia memotong tangan dan kaki mereka. Setelah itu ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Makkah. Tiba di Makkah, ia tawaf di sekeliling Ka'bah, menyembelih hewan kurban di sebelahnya, mencukur rambutnya, dan berada di sana selama 6 hari. Menurut banyak orang, Raja Tuba menyembelih hewan kurban, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang. Ia memberi makan penduduk Makkah dan memberi mereka minum madu. Suatu hari, Raja Tuba bermimpi dalam tidurnya, mendapat perintah untuk menutup Ka'bah. Kemudian ia menutupinya dengan kain kasar. Bermimpi lagi, agar ia menutupi Ka'bah dengan kain yang lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain ma'afir jenis kain Yaman. Ia bermimpi lagi, agar ia menutupinya dengan kain yang lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain mahal. Ketika itu yaitu kain al-mala'ah dan al-wasya. Menurut orang-orang, ketika itu Tuba adalah orang yang pertama kali menutup Ka'bah dan mewasiatkannya kepada para gubernurnya dari orang-orang Jurhum. Ia perintahkan mereka untuk membersihkan Ka'bah. Darah, bangkai, dan darah haid tidak boleh didekatkan kepadanya. Setelah itu, Tuba pulang ke Yaman bersama pasukannya dan 2 rahib Yahudi. Tiba di Yaman, ia mengajak penduduk Yaman masuk kepada agamanya. Namun mereka menolak ajakan Tuba. Mereka menyerahkan persoalan Tuba kepada api di Yaman. Sejarah kiswah kain penutup Ka'bah menarik untuk disimak. Apalagi saat ini merupakan musim haji yang membuat semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Makkah. Tempat Ka'bah berada. Ustadz Miftah El-Banjari, pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran menjelaskan, menurut sejarahnya, Ka'bah sudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim. Namun tidak ada catatan yang mengisahkan kiswah pada zaman Nabi Ismail terbuat dari apa dan berwarna apa. Warna kain kiswah. Ka'bah mengalami beberapa kali perubahan dalam perjalanan sejarah sebelum tetap menjadi hitam, seperti yang kita saksikan sekarang. Adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah ibn Az-Zubair dibayat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Itulah kisah sejarah tentang warna kiswah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen